Nah guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Oke Wak Geng, kali ini saya masih akan mengarah terhadap manusia tersebut. Bagaimana reaksi diri dia ketika diri dia melihat perubahan kamu? Apakah ada kata menyesal, atau mungkin ada pesan yang ingin dia sampaikan dari perubahan yang dia lihat dari diri kamu? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau mungkin posisi energi kamu yang masih lebih mendominasi? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, di mana pergerakan itu membutuhkan seseorang, yang dimana seseorang bisa meringankan suatu pemikiran yang kacau. Ibaratnya satu energi yang saya katakan tadi memerlukan seseorang sebagai tempat untuk bercerita.
Karena bisa saja satu energi tersebut benar-benar berada di dalam kondisi pemikiran yang sangat kacau. The Emperor, kartu pertama yang saya pegang ini, dan The Emperor yang saya arahkan terhadap satu energi tersebut benar-benar sangat kacau, yang dimana kekacauan itu timbul dari kepercayaan yang pernah diberikan dari orang lain. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan membuktikan bahwasannya pihak lain masih saja memantau, pihak lain masih saja mencari tahu bagaimana keadaan seseorang, pihak lain masih saja berusaha untuk memberikan suatu komunikasi, dan pihak lain masih saja berusaha untuk meyakinkan orang lain agar bisa memperbaiki hubungan yang pernah ditinggalkan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya mengarah terhadap posisi energi kamu. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi yang kamu miliki, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, sepertinya batin kamu sudah benar-benar membutuhkan yang namanya ketenangan. Kenapa saya mengatakan posisi batin kamu membutuhkan suatu ketenangan? Karena orang yang pernah kamu perjuangkan, seseorang yang hanya bisa memberikan diri kamu suatu beban atau sakit hati yang begitu sangat mendalam. Dari kondisi beban atau sakit hati tersebutlah yang bisa saya kategorikan manusia itu seakan-akan tidak pernah mau memberikan suatu sifat yang bertanggung jawab terhadap diri kamu. Saya rasa kalau saya mencoba untuk flashback kembali bagaimana hubungan yang pernah kamu bina, sepertinya hubungan itu mengharuskan diri kamu untuk berpikiran dewasa daripada mengharuskan manusia itu berpikiran dewasa. Dan bukan hanya itu saja, manusia itu selalu di luar dari jalur ketika diri kamu memberikan suatu komunikasi. Di luar dari jalur pemikiran kamu, selalu bertolak belakang dengan diri kamu. Ketika diri kamu berkomunikasi perihal kondisi yang berada di dalam A, manusia itu menghindar. Tetapi ketika manusia itu ingin memberikan suatu komunikasi terhadap diri kamu, kamu harus bisa
memberikan suatu jawaban yang dimana jawaban itu tidak boleh ada kesalahan. Saya rasa manusia tersebut terlalu arogan terhadap diri kamu. Saya rasa manusia tersebut terlalu egois terhadap diri kamu. Lebih mementingkan diri dia daripada memperdulikan perasaan kamu. Dan kamu mau tidak mau lebih mendominasi untuk mengerti bagaimana kondisi diri dia daripada diri kamu lebih mengerti bagaimana kondisi batin kamu. Kamu terlalu egois, lebih mementingkan diri dia daripada mementingkan diri kamu. The Emperor, raja di atas raja, yang dimana ketika kekuasaan tersebut dimiliki, bukan dipergunakan dalam hal yang bersifat positif, seakan-akan menunjukkan suatu kekuasaan, tetapi kekuasaan tersebut bukan berdasarkan dari hal yang diciptakan oleh kemampuan manusia itu. Kekuasaan berasal dari diri kamu, tetapi manusia itu menyombongkan diri. Sudah egois, iya. Arogan, iya. Sombong hati, iya. Tidak bertanggung jawab, apalagi. Bagaimana, Wak Geng? Apakah perkataan saya itu bisa kamu membenarkan atau tidak? Atau jangan-jangan perkataan saya itu menggambarkan bagaimana kondisi diri kamu di masa lalu, atau memang masih menggambarkan kondisi kamu untuk saat ini? Setelah diri dia tidak bertanggung jawab terhadap diri kamu dan lebih mementingkan sifat dia untuk berpetualang, dia pergi meninggalkan diri kamu. Tetapi kepergian yang dia berikan tersebut justru membuat diri dia, tanpa kamu sadari, dia memantau kamu. Ada penyesalan ini. Penyesalan dari topik yang saya angkat tadi. Merasa seperti kehilangan, tetapi kehilangan tersebut berusaha untuk diperbaiki, tetapi kondisinya sudah berbeda. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Empress. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Empress, yang dimana kemunculan kartu The Empress ini lebih mendominasi terhadap kondisi energi kamu. Kenapa saya mengatakan lebih mendominasi terhadap kondisi energi kamu? Bisa saja untuk saat ini kamu sudah merasa nyaman dengan kesendirian kamu. Kamu sudah mencoba untuk fokus menciptakan suatu perubahan, yang dimana ketika diri kamu menciptakan suatu perubahan karena kondisi di masa lalu kamu yang mengharuskan diri kamu untuk melangkah. The Empress, ada suatu ketenangan yang kamu dapatkan ketika manusia ini pergi dari kehidupan kamu. The Empress, ada suatu kebebasan yang kamu dapatkan ketika manusia ini pergi dari kehidupan kamu. Tetapi kepergian dia dari kehidupan kamu seakan-akan membuat diri dia tidak nyaman melihat perubahan kamu untuk saat ini. Dia masih selalu ini mencari tahu bagaimana kondisi kamu. Seperti orang yang tidak terima, kenapa ya saya bisa meninggalkan diri dia, dan kenapa ya diri dia bisa segampang itu move on dari saya. Ini dia wajib. Dan saya rasa, kalaupun perkataan saya ini kamu membenarkan,
itu tergantung bagaimana pola pemikiran kamu. Sepertinya apa yang saya lihat baru-baru ini, sepertinya manusia itu memberikan diri kamu suatu komunikasi. Iya, Wak Geng. Yang dimana ketika manusia ini mencoba untuk memberikan diri kamu suatu komunikasi, tetapi saya rasa kamu tidak meresponnya. Karena ketika diri kamu mencoba untuk merespon, yang ada di dalam pemikiran kamu, pasti kamu merasa takut, merasa khawatir, merasa gelisah, dan kamu tidak mau lagi mendapatkan suatu tindakan yang dimana tindakan itu membuat kehidupan kamu seperti ditekan kembali. Yang dahulu diri kamu memberikan suatu sikap seperti angel, untuk saat ini kamu lebih mendominasi memberikan sikap seperti orang Lucifer, yang dimana kamu sudah tidak peduli lagi terhadap manusia itu. Kamu lebih peduli bagaimana caranya agar kehidupan saya nyaman. Kondisi kenyamanan kamu inilah yang membuat manusia itu tidak terima, tidak sanggup untuk kehilangan kamu. Merasa sakit hati. Itu dia wajah. Dia menyesal dan tidak nyaman melihat diri kamu sudah bisa stabil dan cepat move on dari diri dia. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Three of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Three of Swords, di mana kemunculan kartu Three of Swords ini terdiri dari 3 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ketiga pedang, yang dimana satu pedang tersebut saya ambil apabila saya kaitkan terhadap perkataan saya tadi, yang dimana perkataan saya tadi, diri kamu sudah mengambil sikap Lucifer karena diri kamu sudah merasa lelah untuk disakiti, sudah merasa bosan untuk memberikan kesempatan, tetapi kesempatan itu selalu disalahgunakan dan tidak pernah berubah. Ini dia Wak, terlalu mendalam sakit hati tersebut sehingga diri kamu, untuk apa saya memperdulikan diri dia lagi? Lebih baik apapun yang terjadi terhadap diri dia, yaitu urusan dia. Mau terpuruk, mau menderita, mau sengsara, bodoh amat. Sekarang yang saya prioritaskan bagaimana kehidupan saya bisa bahagia untuk kedepannya. Itu yang saya lihat, Wak Geng. Karena yang saya rasakan, kalaupun manusia ini masih saja memberikan suatu komunikasi terhadap diri kamu, di mana diri kamu sudah merasa nyaman dengan kepergian dia, dan dia akan muncul kembali di dalam kehidupan kamu, saya rasa batin kamu nanti akan menerima suatu konflik lagi. Kalau kamu merasa ingin merespon dari komunikasi manusia tersebut. Itu dia wajah. Dan saya rasa keluarnya kartu Three of Swords ini ketika diri kamu sudah bisa berubah dan mulai menata kehidupan diri kamu, justru dia sakit hati. Justru dia merasa kecewa. Kenapa ya saya terlalu bodoh meninggalkan orang yang telah memberikan diri saya ketulusan? Sakit hati sendiri dengan perubahan yang kamu ciptakan di dalam kehidupan kamu. Itu tandanya dia masih sayang terhadap diri kamu. Tetapi rasa sayang itu belum tentu untuk dipersatukan. Bisa saja hanya sekedar koneksi. Koneksi yang belum tentu untuk memulai suatu hubungan kembali. Koneksi itu hanya sekedar dipertemukan. Itu dia Wak Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Knight of Swords.
Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Knight of Swords. Di mana kemunculan kartu Knight of Swords ini, seseorang yang memegang satu pedang, tetapi pedang yang dimiliki seakan-akan membuktikan bahwasannya ada satu keyakinan yang dimana keyakinan tersebut agar bisa kembali. Keyakinan untuk memperbaiki, keyakinan berdasarkan dari kondisi penyesalan, kekecewaan, dan sifat egois. Dia akan selalu berusaha memberikan suatu tindakan agar diri kamu memberikan kesempatan. Tetapi kesempatan itu sudah terlambat. Kamu sudah menganggap hubungan itu selesai, tetapi manusia itu tidak menganggap hubungan itu selesai. Itu dia Wage. Dia yang akan mencari diri kamu. Dan dia yang akan berambisi memberikan diri kamu suatu keyakinan. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Nine of Swords. Di mana kemunculan kartu Nine of Swords ini terdiri dari 9 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik tadi seakan-akan membuktikan manusia itu benar-benar sangat stres melihat perubahan kamu. Stres, kecewa, dan sakit hati, belum merasa kehilangan, tidak sanggup kehilangan terhadap diri kamu, dan mencoba untuk memperbaikinya kembali. Dengan kata lain, keluarnya kartu Nine of Swords ini, ada penyesalan yang timbul dari kondisi batin dia ketika diri dia melihat perubahan kamu. Perubahan dalam kategori sikap kamu yang tidak peduli terhadap diri dia. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Page of Swords, Page of Wands. Di mana kemunculan kartu ini terdiri dari satu tongkat. Tongkat yang berdiri tegak seakan-akan membuktikan manusia ini masih mengingat dan merenung dari seluruh ketulusan yang pernah kamu berikan. The Emperor dengan The Empress. Di saat tidak stabil, dia belum sanggup kehilangan diri kamu dan dia tidak terima melihat perubahan kamu. Dan dia masih mengingat ketulusan kamu yang pernah memberikan diri dia berbagai keberuntungan. Oke, Wage, sampai di sini yang bisa saya berikan informasinya. Sebelum saya menutup perkataan saya, sekali lagi saya mengatakan, saya tidak memberikan suatu sugesti. Kalau menurut diri kamu perkataan saya ini cocok terhadap kondisi energi kamu, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, tidak usah angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.